wabarakatuh. Ya, balik lagi sobat-sobat LZ Internasional. Yang dulunya kemarin sempat ada konflik ya antara saya mediasi dan lainnya. Kali ini kita bahas tentang LZ Internasional itu apa? Siapa pendirinya? Siapa yang punyanya? Dan kapan, tahun berapa, dan lain sebagainya LZ itu, tentang LZ Internasional itu, karena di situ sudah terjamin ya. LZ Internasional sudah ada webnya, kalau kalian bisa baca nanti saya tampilin di sini ya, tampilin di sini ya. Kalau kalian mau baca selengkapnya nanti kita kasih taruh linknya di deskripsi tentang LZ Internasional tersebut. Oke, mohon maaf agak berisik ya, itu anak-anak pada main bola, wajar. No problem, kita tidak boleh mengusik. Oke. LZ Internasional itu apa sih? Banyak yang komentar dan banyak yang minta di review. LZ Internasional itu pendirinya siapa? Ya kalian lihat aja pendirinya saya sendiri. Di hari tahun 2019, tahun 2018 saya mendirikan perusahaan WB International Group. Ya. WB International Group saya didirikan ya. Saya dan Mr. Jidan dan Pais itu mendirikan perusahaan itu. Ya, sebelum masuknya ke LZ International. LZ International saya didirikan itu pas tahun 2020, belum ada berapa tahun ya. LZ Internasional saya didirikan tahun 2020, itu pas zamannya masih COVID saya didirikan di situ LZ Internasional ya. Pada tahun itu WB Internasional masih berjaya dan kita saingan dengan WB. Nah, tuh pas itu kita saingan terus sama WB terus menerus, akhirnya kita bekerja sama, begini begitu. LZ Internasional tergabunglah dengan WB dan kita berkerat teguh dalam WB Internasional ya. Kalau kalian masih bertanya-tanya LZ Internasional itu apa sih, perusahaan apa sih, sebenarnya gini, LZ Internasional itu tidak memiliki yang namanya kalau dibilang itu identitas dipublikasikan ya, itu tidak. Dia memiliki hanya secara web sendiri, nanti saya deskripsinya saya taruh webnya. Itu LZ Internasional cuma hanya perusahaan biasa tapi gajinya lebih banyak ya, karyawannya lebih banyak. Oke. Dari situ karyawannya lebih banyak, LZ-nya lebih banyak, bidangnya lebih banyak, dan yang lainnya lebih banyak. Sehingga tercampur lah di situ LZ Internasional itu. Dan kenapa LZ Internasional dibangun? Kayaknya banyak pertanyaan juga nih. Ya, LZ Internasional dibangun karena saya keluar dari WB itu tahun 2021. Ya, masuknya awal tahun 2021 saya keluar dari WB. Terus digantikan oleh Mr. Jidan dan Wais, dan akhirnya disitulah WB Internasional terbentuk dengan sama mereka ya. Waktu itu sempat dirapatkan ya, sehingga LZ Internasional itu tergantung murah gitu ya kan. Kalau di pasaran yang lainnya sebagainya itu kan hak ciptanya mereka ya kan. Kita promosiin terus LZ Internasional, terus menerus LZ Internasional kita promosikan terus sehingga sampai dapatnya kita programnya, dari program 1 sampai ke program 2 sampai seterusnya, itu program kita rancang terus ya, sampai sehingga perancangan program tersebut ya kita masih mengevaluasi di situ. Kantornya LZ itu kenapa sih namanya LZ? LZ itu punya saya ya. Nama saya Lorenza Pramudia, ada di sini nanti keterangannya ya. Nama saya Lorenza Pramudia, diganti ya, diambil dari kata
Loranza Pramudia. Berarti sisa dari tinggal L sama Z. Ya. Lorannya O N dihapus, Z-nya dihapus, ya kan? A-nya di dekat Z-nya dihapus, digabung jadinya LZ, International Group Property. Ya, itu sebenarnya sudah terancang kantornya dan yang lain sebagainya sudah terancang full di situ. Ya, pada akhirnya saya bilang ke publik, saya minta klarifikasinya dan yang lain sebagainya, kita minta klarifikasinya bagaimana cara membangunnya, bagaimana cara inflasinya, bagaimana cara membangun itunya, berapa biayanya, berapa ininya dan lain sebagainya kita rancang di situ. LZ International. Yang bilang penipuan, hadapin saya, kayak tunjukin kantornya di mana penipuannya, kenapa, kita minta penjelasannya ya. LZ itu sebenarnya itu kerjanya ringan. Ya, kadang ada yang di kantor, ada yang di proyek, ada yang di mencari proyek, ada yang di bagian saham, ada yang di bagian provider, ada yang di bagian internasional, ada yang di bagian sosial dan yang lain sebagainya. Ya. LZ Internasional itu kerjanya gampang, gajinya lumayan. Ya, buat kebutuhan kalian sehari-hari itu juga bisa. Ya, LZ Internasional seperti itu. Lalu kenapa perbandingannya, kenapa sih kok nggak di WB lagi dan kenapa WB harus ditutup di bagian Cibubur? Oke, karena gini prinsipnya, kemarin kita baru dapat koordinasi ke NDK Internasional bahwasannya WB akan ditutup pada bulan ini, tahun ini, dan pajaknya kita belum bayar sebenarnya ya. Pajaknya kita belum bayar dan yang lain sebagainya kita belum bayar pajak itu. Ya, akhirnya kita belum sanggup itu, karena tutup sementara itu WB. Ya. Dulu bekerja di WB itu gajinya sangat lumayan untuk yang bagian CO ya. Gajinya sangat lumayan dan akhirnya kita bisa membeli sesuatu hasil dari kita sendiri gitu kan. Gajinya di WB itu berapa sih? 600 juta per bulan. Ya, 600 juta per bulan. Kalau di LZ 960 juta per bulan. Kalau ditotalin semua, ya, kalau ditotalin semua, ibarat kata gini, kita bermain secara visual, ya. LZ itu gajinya berapa per bulannya? LZ itu per bulannya gajinya ya 20 sampai 60 juta. Itu gaji dalam 1 tahun. Ya, kalau kita per 1 tahun mainnya, enggak per bulan. Kalau misalnya kenapa sih kalau enggak per bulan? Kalau tidak per bulan itu tidak ibarat kata itu tidak diperbolehkan dalam aturan perkantoran, ya. Jadi LZ Internasional itu tidak diperbolehkan dalam perkantoran gajinya per bulan. Jadi harus per tahun. Jadi misal saya gajinya 180 juta, kalau ditotalin semua ya. Kalau CEO itu kan 180 juta kita totalin semua tuh. Ya kan? Kita totalin semua, ya kan? Gajinya emang segitu. Terus bongkar gaji awalnya itu kan 150 juta. Itu gaji awalnya dong, awal masuk saldo ya. 510 juta tapi tidak memotong pajak. Oke, sekali lagi kami tidak memotong pajak, gaji segitu ya segitu gitu. Hanya perusahaan LZ Internasional doang yang bisa membangun gajinya segitu ya. Hanya LZ Internasional saja nih. Ini saya kasih tahu, hanya LZ Internasional saja yang dibangunnya seperti itu, viewersnya seperti itu. Oke. Dan kenapa kok dibilangnya halusinasi dan yang lain sebagainya? Itu omongan orang, ya. Omongan orang ya dibiarin aja, gitu kan. Kita tidak ngusik omongan orang, kita tidak mengusik omongan seseorang dan yang lain sebagainya, itu tidak perlu, gitu kan. Kita juga tahu, kita juga manusia, banyak dosa, banyak kesalahan dan yang lain sebagainya. Lanjut. Lalu LZ Internasional itu mempunyai program apa sih? Programnya nanti saya kasih di sini di video selanjutnya ya, tonton terus
program-programnya ya. Itu nanti saya akan masukin program LZ internasionalnya, saya masukin semuanya programnya nanti di video selanjutnya. Ini baru membongkarnya saja ya. Programnya nanti masih dalam rahasia, saya akan bongkar nanti di video selanjutnya. Oke, video selanjutnya. LZ Internasional memiliki berapa cabang sih? LZ Internasional itu memiliki 2000 cabang ya, dari Jambi, terus Sumarekon, Bandung, Depok ya, ini di bagian Depok juga ada nih, terus Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Dia memiliki cabang-cabang penuh di situ ya. Nanti kalau mau tahu infonya tinggal kalian klik di situ untuk info selanjutnya tentang LZ Internasional. Kalian baca-baca di situ, ada webnya. Kalau misalnya LZ Internasional itu punya provider berapa sih? Provider setiap harinya LZ Internasional punya 1,8,5,6 triliun kuadran ya. Itu gaji setiap harinya. Kenapa kita bisa ibarat kata tuh, kenapa kita bisa gaji karyawan tinggi ya, karena provider kita segitu ya. LZ Internasional itu kerjanya nyantai, enak ya. Ada yang di ruangan AC, ada yang di ruangan lapangan, dan lain sebagainya. Nanti ada di video selanjutnya tentang LZ Internasional ya. Di video selanjutnya pembongkaran tentang LZ Internasional nanti akan ada di video ya. Itu nanti ada keterangannya LZ Internasional, apa itu LZ Internasional, kantornya di mana, dan lain-lain. Itu ada di video selanjutnya. Oke, video dari saya itu saja. Saya mengklarifikasi tentang LZ Internasional. LZ Internasional ya seperti itu. Nanti ada di video selanjutnya. Video selanjutnya akan tayang pada malam ini. Kalau kalian mau tetap subscribe lah, nggak masalah, dengan senang hati. Kalau tidak suka ya udah skip aja. Kalau suka subscribe, like, komen, dan lain sebagainya ya. Di sini baru pembongkaran awalnya saja LZ Internasional, tapi nanti ada video selanjutnya. Di situ kalian bisa tonton tentang LZ Internasional itu apa, LZ Internasional itu beneran apa gimana, itu ada nanti ya. Nanti ada di situ tentang LZ International Group ya. Jadi jangan khawatir tentang apa omongan orang yang lain sebagainya, jangan khawatir. Saya tidak pernah tumbang dengan omongan orang. Terus nanti selanjutnya akan ada biodata saya di video sebelumnya. Jadi video sebelumnya saya bongkar sedikit tentang LZ Internasional, programnya LZ Internasional, biodatanya saya. Oke ya, itu akan dibongkar seterusnya sampai benar-benar program itu habis. Kalian lihat aja sendiri ya. Oke, tentang LZ Internasional itu saja dari saya ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Tetap stay di LZ International Group. Kalau kalian suka like, kalau tidak suka abaikan ya. Wa taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.